Kemiskinan ekstrim itu sama dengan kita makan pagi, pikir makan siang, pikir makan sore, pikir makan malam. Kemiskinan ekstrim itu tidak bagus, Pak. Itu kemiskinan gawat darurat. Sudah tidak lagi ada kemiskinan yang lebih parah dari kemiskinan ekstrim. Kemiskinan itu tinggal tunggu mati kalau kita tidak mau berusaha. Kita buktikan bahwa kita sanggup untuk keluar dari kemelut ini. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk membangun Maluku Tenggara dari Ohoy. Kita buktikan itu. Tugas-tugas saya telah sedikitnya membawa dan melahirkan kepemimpinan baru untuk Kabupaten Maluku Tenggara, dan mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua dan kehebatan kabupaten yang kita banggakan dari tanah Epa untuk Maluku yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya di kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Ohoy, supaya tercipta kabupaten dan Ohoy yang berkualitas yang kita harapkan dan kita inginkan. Karena itu kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dengan semua kebijakan dan perhatian untuk kehebatan daerah ini, kami menyampaikan juga terima kasih sebab lokus sasaran program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa tahun 2023 pelaksanaannya berlangsung di Ambon dan tahun 2024 di Langgur. Semoga harapannya program strategis ini akan bisa kita rasakan manfaatnya pada tahun 2025 hari ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia, amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, lalu melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa. Badan Saniri Ohoy atau BSO yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan Badan Permusyawaratan Ohoy SOA atau BPOS yang diatur dalam Perpuk 214 Tahun 2018 merupakan unsur lembaga legislatif di Ohoy yang secara nasional disebut Badan Permusyawaratan Desa. BSO atau BPOS sebagai lembaga yang strategis Ohoy dituntut untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Ohoy atau PJ Kepala Ohoy agar sesuai dengan tujuan, rencana, dan capaian visi dan misi Kepala Ohoy. Dalam pasal 20 Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, lalu laporan pelaksanaan APB desa, serta capaian pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, dan APBD desa. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, penguatan kapasitas hari ini saya kira harus memang melahirkan kualitas sumber daya manusia yang paripurna dari Ohoy. Saya kira memang sudah waktunya kita punya peningkatan kapasitas itu harus daya dukung dan faktor pengungkit yang utuh dan paripurna. Saya minta ini penting Bapak dan Ibu saudara-saudara yang ada di BPO dan BPOS. Ini penting sekali karena kalau kita lihat data, tingkat pengangguran kita itu naik dari 2023 yang tadinya 2.201 di tahun 2024 itu jadi 3.480. Saya kira ini program-program strategis yang saya kira harus mulai dari desa. Kita harus membuat program inovasi kemandirian dan wirausaha yang harus dilatih dari Ohoy, supaya pengangguran kita itu jangan jadi pengangguran yang kemudian membuat subjektivitas, menciptakan kesenjangan dan melahirkan seluruh performa negatif untuk kabupaten. Saya kira sudah waktunya peningkatan kapasitas itu membantu semangat pemerintah kabupaten supaya kita keluar dari kemiskinan. Kalau kemiskinan saja tidak apa-apa, kemiskinan ekstrim kita itu tahun 2024 itu 21.000
720 Bapak dan Ibu. PKI kecil masih ada 5.000 sekian, 3.000 sekian. Saya lupa 3.000 berapa. Kemiskinan ekstrim itu sama dengan kita makan pagi, pikir makan siang. Makan siang, pikir makan sore. Makan sore, pikir makan malam. Bagi saya, kemiskinan ekstrim itu cuma bagi mereka yang tidak bisa bikin apa-apa. Tua misalnya. Atau cacat misalnya. Itu kalau kemiskinan ekstrim untuk mereka tidak apa-apa. Kalau kemiskinan ekstrim itu melanda kita karena kita orang-orang yang produktif, punya angkatan kerja dan berusaha dan semangat hidup yang tinggi, lalu kemudian dilanda dengan kemiskinan ekstrim. Kita malu Pak, Ibu. Kita harus perkuat itu dari OHOI. Kita perkuat itu dan berani bertekad itu bangun dari OHOI. Program-program desa itu harus diperkuat supaya kita kurangi semangat kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu tidak bagus Pak. Itu kemiskinan gawat darurat. Sudah tidak lagi ada kemiskinan yang lebih parah dari kemiskinan ekstrim. Kemiskinan itu tinggal tunggu mati kalau kita tidak mau berusaha. Kalau itu ada orang cacat, tadinya saya pikir ada 3.000 sekian di KI kecil, saya pikir itu orang-orang cacat. Tapi mudah-mudahan itu cacat di cara berpikir, tapi tidak untuk disabilitas. Yang paling parah itu cara berpikir kita, yang kemudian tidak membawa kita keluar dari kemerutan. Yang paling parah adalah kita hidup di zona nyaman dan tidak mau lagi berusaha. Angkatan ini yang kemudian mempermalukan kita di kabupaten. Kalau kita catat dari tenaga kerja, banyak angkatan produktif lari ke Weda, Maluku Utara, cari makan di sana, berusaha untuk hidup kita. Akibat pengangguran. Pengangguran tinggi itu menciptakan berbagai hal, faktor-faktor negatif yang terjadi. Kalau kemudian saya dulu berpikir, kalau tiap hari ada orang baku pukul, orang bakalai, orang ciptakan hal-hal yang subjektif, karena pikiran pengangguran itu cuma lari untuk hal-hal yang ekstrim. Bapak dan Ibu saudara, penguatan kapasitas hari ini adalah momentum bersejarah. Saya kira melihatnya sebagai bagian yang paling penting dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saudara buktikan bahwa saudara adalah bagian dari perangkat desa yang bisa membangun, meningkatkan, dan menghebati OHOI. Saudara buktikan bahwa pilihan saudara jadi perangkat desa itu tidak salah. Buktikan dengan kinerja. Lahirkan produktivitas baru. Ciptakan inovasi-inovasi dari desa. Siapa bilang itu tidak bisa? Bisa dan sangat bisa itu dilakukan. Asal kita mau. Tidak ada yang lebih hebat dari orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar itu berbanding lurus dengan kehebatan. Kecuali kita mau hidup dalam kedunguan. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya kalau tahun 2026 kita akan ukur lagi tentang kemiskinan ekstrim kita turun. Kalau ekstrim kita turun itu artinya pemerintah bekerja, saudara-saudara pun bekerja. Tapi kalau ekstrim kita naik dalam grafik, itu berarti kita tidak bekerja. Sederhana mengukurnya seperti itu. Kalau turun itu punya kinerja, tapi kalau naik itu tidak berkinerja. Lalu kalau tidak berkinerja mau sialaskan siapa? Berharap orang lain mau bekerja untuk OHOI kita. Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Tidak bisa. Banyak hal yang melumpuhkan cara berpikir kita. Banyak hal yang kemudian mendudukkan kita dalam proses-proses yang kemudian malu untuk banyak orang. Kita buktikan bahwa kita sanggup untuk keluar dari kemerutan. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk membangun Maluku Tenggara dari OHOI. Kita buktikan itu. Kita harus buktikan dan bisa buktikan. Ukurannya sederhana. Ukuran yang kota tual saja bisa. Kita lihat ekstrim kita. Kita lihat kemiskinan ekstrim kita. Kita lihat pengangguran kita. Kita lihat putus pendidikan kita. Kita lihat angka kesehatan kita. Itu dia berpengaruh berbanding lurus dalam siklus kehidupan yang namanya ekosistem manusia kita. Di tiap hari kita bekerja. Hidup kita itu ada di situ. Mau ukur sampai di mana benang merahnya harus dimulai dari pendidikan. Ada orang bijak bilang, kalau belajar dengan semangat itu mencintai hari esok. Tapi stop belajar cuma mencintai masa lalu. Kalau kita tidak ada pada orang-orang yang mencintai masa lalu. Kita adalah orang-orang yang mencintai masa depan dan kita hidup hari ini untuk menjawab masa depan. Kita hidup hari ini untuk meraih masa depan. Sebab masa depan itu mimpi bagi semua orang, termasuk saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Mimpi itu tidak mistis, tapi dia harus bergerak berbanding lurus dengan kemajuan-kemajuan kita untuk membangun kabupaten ini lebih baik ke depan. Saya kira itu kuncinya. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan
kunci juga diciptakan, gembok juga diciptakan ada kuncinya. Masa kita masalah meratapi, masa masalah datang kita menangis, masa masalah datang kita lari meninggalkan kita. Semakin banyak kita bermasalah, semakin pula lahir kematangan. Orang yang sepi dari masalah, dia tidak pernah akan ada dalam kematangan. Jadi kalau masalah datang, bersyukur saudara punya masalah. Yang diuji adalah kemampuan untuk mengelola masalah itu. Lahirkan kematangan, cari jalan keluarnya, dan jangan jalan di luar. Yang banyak terjadi itu kita cari jalan di luar, bukan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Jangan berharap kita menjadi orang-orang hebat dari setiap persoalan kalau kita cuma bisa merasa. Jangan berharap kita bisa menjadi orang yang berkualitas dan punya daya saing kalau kita hanya bisa menonton mereka-mereka yang maju. Kemajuan mereka-mereka yang maju karena belajar, bukan karena makan. Kalau makan itu melahirkan kehebatan, kita makan banyak-banyak saja pasti jadi hebat. Tapi tidak, makan itu cuma faktor penting dari kehebatan kita untuk memperkuat. Belum lagi kita punya laut yang kaya, harusnya kita lebih cerdas dari mereka-mereka yang tidak punya laut di Jawa, tapi mereka punya kecerdasan. Bukankah makan ikan juga protein yang tinggi untuk kecerdasan kita? Tapi kenapa kita nggak cerdas-cerdas? Ada yang salah untuk itu. Mereka yang tidak punya laut di Jawa dan Sumatera sana, tapi mereka juga cerdas. Kenapa? Karena mereka berusaha. Kunci kecerdasan itu karena mau belajar. Teruslah belajar. Buktikan bahwa kehebatan itu lahir dari semangat untuk mau belajar. Sebab kabupaten ini menuntut orang-orang yang hebat. Belum lagi usia harapan hidup yang ditetapkan pemerintah itu 80 tahun, Bapak. Sanggupkah kita hidup 80 tahun? Sanggupkah kita hidup 80 tahun? Ataukah kita tua hanya untuk memberatkan? Kita tua hanya untuk membebani? Maka kemarin saya bilang kepada teman-teman termasuk Ibu Sekda, kita buat surat edaran ke kecamatan-kecamatan untuk komunitas lansia cinta menua. Supaya lansia-lansia itu ketika hari tua mereka tidak sepi, tidak hidup sendiri, tapi mereka punya komunitas yang ada untuk bergembira ria. Bukankah hati yang gembira itu adalah obat yang manja? Setuju? Iya. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Maka supaya 80 tahun saudara-saudara bisa hidup, perbanyak silaturahim. Itu kuncinya, salah satu kunci dari lanjut usia adalah perbanyak silaturahim. Pak Kande, betul dong? Iya. Kalau saudara rajin silaturahim, umur panjang. Asalnya silaturahim untuk cerita orang. Silaturahim untuk melahirkan pikiran produktif, mengembangkan inovasi, dan mengembangkan desa, maka tua itu kematangan. Tapi kalau kemudian saudara cuma kumpul hanya untuk cerita orang, tua itu tidak berguna. Tua itu hanya membuat harapan hidup semakin tidak sempurna. Makanya jangan menjadi tua yang menggelisahkan banyak orang. Jadi tua yang punya kematangan untuk menghebati negeri. Ya, saya percaya itu Bapak dan Ibu saudara. Sebab kalau usia harapan hidup dipatok pemerintah Republik Indonesia untuk 80 tahun, kita baru ada di usia angka berapa ya? 71,93%. Itu berarti usia harapan kita itu baru kisaran antara 71 dan 72, kita sudah mati. Yang diinginkan pemerintah adalah 80 tahun baru kita bisa hidup. Kita buktikan kita adalah manusia-manusia berguna sampai di usia 80, supaya tercatat itu dengan data di pemerintah bahwa Kabupaten Maluku Tenggara itu juga orang-orang hebat yang karena semua persoalan dibereskan, dia bisa hidup sampai 80 tahun. Karena itu penting, kerjakanlah selagi masih pagi. Kerjakan apa saja yang Bapak dan Ibu bisa kerjakan. Tapi itu menjadi dampak positif bagi banyak orang, itulah kebanggaan. Maka saudara-saudara di jajaran pengurus di Ohoi ini, dia harus lebih peka untuk itu. Dia harus bangun kualitas diri itu. Bahwa saudara adalah orang-orang pilihan yang punya kemampuan dan kematangan untuk menghebati negeri ini dari Ohoi. Itu penting. Itu fungsi dan pemaknaan daripada penguatan kapasitas. Kalau kapasitas ini dia berakhir di sini keluar bubar, kita bikin kapasitas 100 kali lagi, tidak ada penguatan kapasitas. Yang ada cuma anggaran yang berbasis kinerja itu habis. Kalau anggaran ini berbasis kinerja, mestinya alat ukurnya adalah kinerja kita meningkat. Grafik kita naik,
dalam seluruh keraguan dan kegelisahan itu, apakah kemiskinan ekstrim, apakah pengangguran, apakah rata-rata usia sekolah dan harapan hidup, mesti grafik naik. Itu anggaran yang berbasis kinerja. Alat ukurnya gampang. Alat ukurnya adalah kita bisa melihat persona hidup di orang-orang Maluku Tenggara itu untuk raih generasi emas di tahun 2040. Kita mungkin tidak bisa lagi, tapi kita mewarisi anak-anak dan cucu-cucu kita untuk itu. Kita siapkan mereka supaya mereka punya panggung kehidupan di 2045 sebagai generasi emas Indonesia yang lahir dari Kabupaten Maluku Tenggara. Maka peningkatan kapasitas itu adalah momentum yang paling sempurna menurut saya. Menurut saya adalah momentum yang bersejarah yang hari ini kita memulai dan melakukan. Kata orang bijak, lebih baik lakukan daripada terlambat. Mulailah melakukan, meski kecil tapi dia berdampak besar. Daripada saudara menginginkan program-program besar tapi tidak berdampak, itu sama dengan kita tersesat di jalan yang salah. Kalau tersesat di jalan benar masih mending, masih bisa dibentuk. Tapi kalau tersesat di jalan yang salah, lampu mati korslet dan selesai sudah. Ya, kehebatan, kekuatan, kecerdasan, kemampuan dan punya kapasitas itu tidak dilahirkan, tapi dia dibentuk. Saudara, saya ulang, kapasitas saudara itu, kehebatan, kemampuan itu tidak dilahirkan, dia dibentuk. Itu artinya dia on proses, Bapak dan Ibu. Itu dia berproses selagi kita masih ada dan bernafas. Lakukanlah seluruh pelatihan-pelatihan itu dengan sempurna. Semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita menemukan kapasitas. Semakin kita berlatih, semakin banyak kita menemukan siapa kita. Kita bisa mengukur. Kalau diri sendiri tidak bisa mengukur, 2, 3, 4 orang berkumpul, kita bisa mengukur kapasitas kita itu masih rendah, sedang atau tidak. Teruslah berlatih, supaya pada waktunya saudara bisa mengukur kapasitas saudara dengan banyak orang, saudara adalah orang-orang yang dikategorikan hebat. Kalau yang begini-begini Pak Kadis, nanti akan perlombaan-perlombaan ohoi yang punya kapasitas yang mumpuni, supaya kemudian ada panggung untuk melahirkan mereka-mereka sebagai manusia-manusia juara dari ohoi untuk Maluku Tenggara yang hebat. Pikirkan saja hal-hal yang positif. Saya kira itu penting juga. Sebab kalau tidak cuma kita bikin peningkatan kapasitas, lalu alat ukurnya juga tidak ada, juga percuma. Tapi kalau kemudian kita siapkan panggung dan jadikan mereka juara, itu sebuah kebanggaan dan kehormatan. Dan mereka akan terus mau berusaha. Sejatinya mereka akan terus mau berusaha. Ada Pak Ton, pasti Anto didukung dari DPRD. Pasti Anto akan terus bersemangat. Ya, pasti Anto juga akan membuka jalan dan meretas jalan-jalan itu untuk mendukung seluruh program-program pemerintah daerah. Ya Pak Ton ya, saya yakin. Daripada laporan inspektur Pak, laporan pertanggungjawaban ohoi ini semua kabur habis di tahun 2023. 70% ya, 70%. Bayangkan 70%. Ada Pak Wakapolres off the record Pak. Ketum bagian dari semangat ini, tapi bagian juga dari masalah ini. Mudah-mudahan kita cari jalan keluar untuk sama-sama. Mesti dilatih, ditumbuh kembangkan semangat dan minat itu untuk mencintai negeri. Kalau orang mencintai negeri, maka pekerjaan-pekerjaan pun ikut dicintai. Jangan sampai terima dana-dana itu, lalu kemudian ada lebih banyak di kota di sini. Nanti kalau ditanya kapan pulang, saya yang beda ada di sini. Tapi beda pun cinta dan jiwa raga, jiwa ada di sana di desa di Ohoi. Parlente beda saya percaya itu. Beta saya percaya itu Bapak dan Ibu. Mana ada raga di sini, jiwanya di Ohoi. Mana ada. Ya. Kalau itu beta saya percaya. Meski diuji dalam rumusan apapun, beta masih kurang percaya. Kalau raga di sini, jiwanya di sana. Itu kecuali mereka yang tulus untuk membangun. Yang kemudian karena datang saya bisa pulang. Kenapa belum pulang? Om Bapak. Kenapa Om Pak? Cuaca ekstrim Pak. Itu mungkin saya jawab. Tapi kalau 3 laut tenang, cuaca bagus, kenapa belum pulang? Saudara sakit Pak. Itu yang kacau. Nanti ketum tanya lagi di Ohoi, kenapa belum pulang? Tiap hari ada di kota bagaimana ada di sini. Laporan kan banyak di Bupati. Maka satu tipu dia melahirkan tipu baru. Sudah tipu ke kita, tapi cross check di sana bilang, Pak,
dan pernah datang. Maka jangan saudara coba-coba tipu, sebab satu tipu melahirkan tipu baru. 2 tipu lahirkan banyak tipu baru. Semakin banyak tipu, berjuta-juta kita ditipu. Maka stop menipu, supaya kemudian yang kita lahirkan adalah generasi-generasi yang bersih. Dan kita berharap mereka itu menjadi pewaris, tapi juga menjadi penyemangat untuk bangun kabupaten ini. Kabupaten ini terletak di kita, bukan di siapa-siapa. Kabupaten ini tumpuan harapannya ada di kita, bukan di siapa-siapa. Kita buktikan, kita melegasi sesuatu yang terbaik untuk anak cucu kita. Kita bersyukur ada peningkatan kapasitas. Suatu ketika yang ada peningkatan kapasitas, alat ukurnya apa ya untuk tahu kita punya kualitas? Tidak ada. Karena itu bersyukur. Maka kalau momentum ini menjadi panggung melahirkan sang bintang, berlomba-lombanya ciptakan bintang-bintang yang bersahaja bagi banyak orang. Ciptakanlah bahwa saudara itu bintang yang sanggup menerangi Ohoi. Yang suatu nanti aja beta jadi PJ Ohoi. Enggak. Jadi masyarakat pun kalau cinta di Ohoi, dia sanggup melakukan apa. Tidak tunggu jadi fungsionaris di Ohoi. Tidak tunggu jadi badan perwakilan Ohoi. Tidak tunggu jadi PJ Ohoi. Tapi ketika dia ada di situ, dia sanggup menggerakkan. Dia ada di situ, dia sanggup mewarnai. Dia ada di situ, dia sanggup memberi pengharapan. Itu baru keren. Itu baru hebat. Itu baru menyala abangku. Itu baru. Itu penting Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya percaya bahwa yang kita hadir di sini atas kesadaran sungguh kita memulai sesuatu yang terbaik dari Ohoi untuk Maluku Tenggara. Kegiatan BIMTEK ini harus menjadi momentum penataan dan penguatan kelembagaan BSO dan BPOS di setiap Ohoi. Sama seperti yang tadi sudah saya katakan. Karena itu kualitas keanggotaannya kita perlu evaluasi. Kebutuhan anggaran operasionalnya kita juga perlu perhatikan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Jadi kalau baca agak sedikit kita hangkang juga kalau baca. Tapi kalau bicara memang lahir berbicara sih. Kalau baca-baca juga. Makanya kalau di dalam mobil kalau baca-baca kadang-kadang juga inspirasi yang muncul. Tapi kan mereka teman-teman sudah siapkan sambutan. Jadi tidak baca juga berdosa, ya. Jadi mesti baca, wajib hukumnya baca sampai selesai. Mesti juga agak agak tidak lancar. Jadi kalau baca dulu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khusus pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Karena itu, di dalam Perda 06 tahun 2009 dan Badan Permusyawaratan Ohoi yang diatur dalam Perbuk 214 tahun 2018 merupakan unsur lembaga legislatif di Ohoi yang secara nasional disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Saya menaruh harapan kepada Bapak dan Ibu peserta BIMTEK agar adanya perubahan paradigma, perilaku dan orientasi kerja BSO, BPOS di Ohoi. Dalam hal ini sangat diperlukan motivasi, komitmen, dan kinerja. Kami juga mengharapkan kepada para narasumber dapat memberikan materi, baik teknis, pengalaman, dan peraturan terbaru yang dapat digunakan dan diterapkan oleh peserta BIMTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan Ohoi untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, untuk Ohoi kita, serta bagi daerah kita pada umumnya. Akhirnya dengan memohon tuntunan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas BSO BPOS dalam pengawasan di Ohoi lingkup Kabupaten Maluku Tenggara saya nyatakan dibuka